Shalom, selamat pagi untuk seluruh anak-anak Ibu. Apa kabar semuanya? Ibu harap kita semua dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur atas kasih Tuhan yang masih kami rasakan sampai hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar. Berkatilah kami, berikan kesehatan dan kepintaran, supaya kami dapat belajar dengan baik. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas pelajaran kita yang kedua tentang aku bersyukur atas tubuhku. Ayo sama-sama kita baca. Aku bersyukur atas tubuhku. Nah, tujuan kita mempelajari ini yang pertama supaya kamu dapat menunjukkan perilaku bersyukur atas anggota tubuh kamu ya. Dan yang kedua supaya kamu dapat menerima perbedaan di antara teman-teman kamu. Dan yang ketiga, supaya kamu dapat menunjukkan perbuatan yang benar terhadap teman dan orang lain. Dan yang keempat, supaya kamu dapat menunjukkan cara menggunakan anggota tubuh sesuai dengan ajaran Tuhan ya. Nah anak-anak, pada pelajaran 1 kamu telah belajar memahami bahwa kamu berbeda dengan orang lain. Karena Tuhan menciptakan kamu dengan istimewa ya. Nah pada pelajaran 2 ini diharapkan kamu menyadari bahwa anggota tubuh pemberian Allah dapat digunakan untuk kegiatan baik yang menyenangkan hati Tuhan ya. Nah ini ada bahan yang membantu kita memahami materi ini ya. Ayo kita baca bersama. Aku bersyukur atas tubuhku. Tuhan ingin aku pakai dengan benar. Dalam Amsal 20 ayat 12 firman Tuhan mengatakan, telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan ya. Nah, manusia diciptakan Tuhan dengan sangat sempurna ya, artinya baik di mata Tuhan ya. Manusia diciptakan Tuhan dengan sangat unik. Artinya apa? Artinya setiap manusia memiliki ciri khas masing-masing ya. Dan yang ketiga, seluruh anggota tubuh yang dimiliki oleh manusia itu mempunyai kegunaan yang berbeda-beda ya. Contohnya, antara tangan dan kaki. Kegunaannya tentu berbeda kan? Tangan bisa kita pakai untuk menyapu, kita pakai untuk mengambil makanan, menulis, dan kaki dapat kita gunakan untuk berjalan ya, bermain bola ya. Dan kegunaannya berbeda-beda setiap anggota tubuh. Tetapi untuk melakukan kegiatan, anggota tubuh butuh kerjasama dengan anggota tubuh yang lain. Contohnya untuk makan ya, mata harus bekerja sama dengan tangan ya. Mata kita gunakan untuk melihat makanan tersebut dan tangan untuk mengambil dan mulut untuk mengunyah ya. Jadi antara anggota tubuh yang satu dengan yang lain harus bekerja sama dalam beberapa kegiatan-kegiatan tertentu ya. Nah, kita harus bersyukur atas tubuh pemberian Tuhan tadi. Cara kita bersyukur kepada Tuhan bagaimana, Bu? Ya, yang pertama dengan merawat dan menjaga anggota tubuh dengan baik ya. Merawat supaya tubuh tetap bersih dan sehat ya. Rajin gosok gigi, pakai pakaian yang bersih dan makan makanan yang sehat ya. Dan yang kedua, menggunakan semua anggota tubuh untuk kemuliaan Tuhan ya. Bisa kita lakukan dengan membantu orang tua ya, bisa kita lakukan dengan menolong teman ya, seperti yang ada dalam gambar ya. Tangan, kakinya dipakai untuk menolong temannya ya, bukan untuk mencubit, bukan untuk memukul ya. Nah, kita lihat dalam Amsal 20 ayat 12, Raja Salomo menuliskan ya seperti ayat yang tadi ya. Kita ulangi lagi ya. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya diciptakan oleh Allah ya. Nah, tubuh manusia ya dibagi menjadi 3 bagian. Coba kamu lihat dari layar ini ada gambar seorang anak laki-laki ya. Jadi kita mau melihat ada 3 bagian yang
akan kita bahas di sini, akan kita sebutkan dari tubuh atau bagian tubuh manusia ya. Nah, yang pertama bagian atas ya, bagian atas atau disebut juga dengan kepala ya. Di bagian kepala ada apa saja? Ada rambut, telinga, mata, hidung, mulut, dan pipi ya. Dan yang kedua bagian tengah. Bagian tengah disebut tubuh atau badan ya. Di bagian ini ada leher, dada, tangan, dan perut. Yang ketiga, bagian bawah disebut kaki ya. Di bagian ini ada paha, lutut, telapak, dan jari kaki. Nah, ada anggota-anggota tubuh yang disebut panca indera ya. Panca indera adalah 5 bagian tubuh manusia untuk merasakan sesuatu ya. Nah, ada mata untuk melihat, ada hidung untuk mencium bau, ada telinga untuk mendengar, ada lidah untuk mengecap rasa, dan ada kulit untuk meraba ya. Nah, kita membahas ke bagian yang pertama ya, anggota tubuh mata ya. A. Tuhan memberiku mata ya. Dalam gambar ini, dalam layar ini ada sepasang mata ya yang kamu lihat ya. Nah, mata disebut sebagai pelita tubuh, artinya mata menerangi seluruh anggota tubuh ya. Mata dapat melihat segala hal yang baik, namun juga bisa melihat segala hal yang buruk ya. Memakai mata dengan baik berarti memakai mata sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Nah, sebelum kita lanjut, ayo kita belajar bersama ya dari nyanyian atau Kidung Ceria nomor 278 ya. Boleh ibu dengarkan ibu menyanyikan sekali ya. Untuk selanjutnya dapat kamu pelajari sendiri di rumah ya. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Oke ya, silahkan boleh minta bantuan orang tua ya untuk mencari lagunya, nanti kamu pelajari ya. Nah, kita masuk ke bagian B. Tuhan memberiku telinga ya. Ayo kita baca sama-sama. Tuhan memberiku telinga. Aku bisa mendengar suara orang tuaku. Aku bisa mendengar suara guruku. Aku bisa mendengar banyak suara. Aku juga bisa membedakan suara yang kudengar. Aku bisa membedakan suara anggota keluargaku. Aku bisa membedakan suara teman-temanku. Dan aku bisa membedakan suara bermacam-macam binatang ya. Ini fungsi daripada telinga ya, yaitu untuk mendengar ya. Nah, kita lanjut ke bagian C. Tuhan memberiku mulut. Ayo kita baca lagi. Tuhan memberiku mulut. Aku bisa berdoa, aku bisa bernyanyi, aku bisa bercerita, aku juga bisa makan dan minum ya. Jadi dari apa yang kita baca ini kita bisa tahu apa gunanya mulut ya. Bisa kita gunakan untuk bercerita, makan dan minum ya. Bisa kita gunakan untuk berdoa dan bernyanyi memuji Tuhan ya. Kita lanjut ke bagian D. Tuhan memberiku tangan ya, anggota tubuh tangan. Ayo coba lihat yang ada di gambar. Ada siswa sedang ngapain? Sedang menulis ya, dan sedang bersalaman dengan teman ya. Ayo kita baca sama-sama supaya lebih paham. Tuhan memberiku tangan, aku bisa memegang benda, aku bisa membuka buku, aku bisa menulis ya. Ini adalah fungsi daripada tangan ya. Aku bisa bertepuk tangan, aku bisa bersalaman dengan teman ya. Jadi banyak sekali kegunaan daripada anggota tubuh tangan ya. Nah, kita lanjut ke bagian E. Tuhan memberiku kaki, anggota tubuh bagian bawah ya. Tuhan memberiku kaki. Aku bisa berjalan ke sekolah dan ke gereja. Aku bisa berlari saat bermain ya. Jadi banyak juga kegunaan dari anggota tubuh
kaki ya. Kita pakai untuk berjalan ke sekolah, ya, ke gereja, berlari, ya, main sama teman, ya, berolahraga, ya. Nah, berdasarkan dari penjelasan setiap kegunaan anggota-anggota tubuh tadi, kita sampai pada kesimpulan bahwa semua anggota tubuh haruslah kita gunakan untuk hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Nah, untuk hari ini cukup. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kamu pahami, dan untuk tugas-tugasnya akan Ibu bagikan dan akan Ibu kirimkan dokumennya nanti, filenya atau apa ya namanya, berkasnya ya. Nah, untuk sekarang sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.